James Hunt adalah seorang pembalap mobil Formula 3 yang terkenal playboy serta mempunyai ambisi untuk mengikuti kejuaraan di Formula One. Siang itu James sedang mengikuti pertandingan di sirkuit Crystal Palace London. Di sana dia merasa tertantang dengan pembalap baru bernama Niki Lauda. Niki adalah pembalap handal yang mempunyai sifat tak mau kalah dari siapapun. Tapi dia juga memiliki kemampuan dalam merakit sebuah mobil. Setelah James mengetahui pembalap baru tersebut, pertandingan di Crystal Palace London pun dimulai. Lauda is right on his tail. And Lauda are proving to be in a class of their own. They're leaving the pack far behind. And he sold him a donut. Lauda is through. Oh, there's contact. Hey. In fact, Marco's gone and the driver's called it out of the shunt. He's gone through. Lauda is clearly furious. It's going to be victory for Hunt. Selesai pertandingan, Niki datang menemui James yang lagi merayakan kemenangannya. Di situ Niki kesal karena dia merasa kalau di pertandingan tadi James berbuat curang. Tapi di situ James sama sekali nggak merasa kalau dirinya berbuat curang. James malah menjelaskan jika pertandingan tadi Niki lah yang menabraknya hingga mobil mereka berhenti. Esok hari Niki datang menemui ayahnya untuk meminjam uang karena ia berniat mengikuti kejuaraan di pertandingan Formula One. Tapi ayah Niki nolak karena dia menganggap menjadi seorang pembalap tak akan membuatnya sukses. Ayahnya juga berpesan jika dia sangat menginginkan Niki menjadi pengusaha seperti dirinya. Karena kesal tak dapat pinjaman uang dari sang ayah, Niki pun nekat meminjam uang di salah satu bank untuk mengejar impiannya. Setelah mendapat pinjaman, Niki segera pergi ke sirkuit Paul Ricard, yaitu salah satu perusahaan BRM atau British Racing Motor. Di sana Niki berinvestasi dengan semua uang yang dipinjamnya tadi agar bisa mengikuti kejuaraan Formula One. Di dalam bengkel tanpa berbasa-basi, Niki yang sangat mengerti tentang mesin mobil menyuruh para mekanik di situ untuk merombak dan mengubah seluruh komponen mesin mobil tersebut. Karena dia merasa mobil buatan BRM terlalu berat dan lambat. Esok hari mereka semua mencoba mobil baru rakitan Niki yang dia nilai lebih cepat dari mobil mereka. Awalnya pimpinan BRM meremehkan mobil buatan Niki. Tapi setelah mencobanya, ternyata mobil rakitan Niki jauh lebih cepat dibandingkan mobil mereka. Di sisi lain, James dapat kejutan dari rekan timnya yaitu sebuah mobil Formula One. Mereka juga sudah mendaftarkan James untuk ikut dalam kejuaraan. Melihat hal tersebut, James merasa senang serta nggak nyangka kalau mulai saat ini impiannya akan segera terwujud. Beberapa waktu kemudian, pertandingan Formula One akan segera dimulai. Semua orang berkumpul untuk menyaksikan pertandingan paling bergengsi di seluruh dunia. Namun sayang, ketika babak kualifikasi dimulai, salah satu pembalap mengalami kecelakaan hingga membuat pertandingan hari itu harus dihentikan. Suatu hari, James yang lagi berhayal berada di lintasan tiba-tiba dikagetkan dengan seorang wanita cantik bernama Suzy. Suzy ini adalah seorang model terkenal asal New York. Suzy juga datang ke sana dengan maksud mencari Alexander yaitu rekan timnya James. Tapi karena Alexander gak ada, James dan Suzy pun malah asik ngobrol. Di situ Suzy bertanya kenapa James lebih memilih jadi pembalap padahal masih banyak pekerjaan lain yang tak berbahaya. Mendengar pertanyaan itu, James menjawab saat dirinya berada di lintasan, ia merasa jauh lebih hidup. Baginya mobil tersebut adalah peti mati berjalan untuk dia. Mungkin orang lain yang mendengarnya menganggap James sudah gila. Tapi kenyataannya James hanya ingin membuktikan bahwa dia bisa jadi juara di Formula One pada keluarganya. Mendengar semua ucapan James barusan membuat Suzy jatuh hati padanya.
Hingga suatu hari dari obrolan singkat tersebut, James dan Susie pun menikah. Beberapa bulan kemudian, kini Nicky telah dikontrak oleh perusahaan mobil balap terkenal yaitu Ferrari. Ia juga diberikan mobil baru untuk di pertandingan selanjutnya. Tapi setelah Nicky test drive, It's terrible. Drives like a pig. It's a Ferrari. It's a shitbox. sepulang latihan Nicky diajak rekannya ke sebuah pesta. Tapi saat sampai di sana, Nicky tak mau masuk ke dalam karena merasa malu. Setelah rekannya pergi, Nicky bertemu seseorang dan meminta tumpangan pulang pada wanita bernama Marlin. Di perjalanan, Nicky mengatakan pada Marlin kalau mobilnya bermasalah. Namun di situ Marlin mengatakan kalau mobilnya baru aja diservis dan gak mungkin mobil yang baru diservis bisa bermasalah. Beberapa hari kemudian, kejuaraan Formula One sirkuit The Glen America pun dimulai. James dan Nicky kembali lagi bertemu dan saling beradu kecepatan. Namun di tengah pertandingan berlangsung, mendadak mobil yang digunakan James mengalami kerusakan mesin hingga membuat Nicky berhasil memenangkan pertandingan pertamanya. Suatu hari, James mendatangi manajernya karena saat dia datang ke bengkel, para mekaniknya menghilang. Lalu manajernya menjelaskan kalau tim mereka saat ini telah kehabisan dana dan tak sanggup membayar mereka. Ditambah James juga belum mempunyai sponsor. Mendengar ucapan sang manajer, James merasa sangat terpukul dan tak menyangka kalau cita-citanya mengikuti ajang kejuaraan Formula One hanya sebentar. Kini hari demi hari James lewati dengan minum alkohol. Ia begitu kecewa karena tak dapat lagi bertanding. Saking tertekannya, James sampai meminta pada rekan lamanya untuk dimasukkan ke tim manapun. Tapi sayang, usahanya tersebut gagal. Hingga suatu ketika, emosi James memuncak saat sang istri menasihatinya. James tanpa sadar mengusir Susie dari rumah karena ia tak tahan bila Susie terus-menerus mengajaknya pergi padahal dia lagi tertekan. Beberapa waktu kemudian, di tengah kondisinya yang stres, James mendapat kabar kalau salah satu perusahaan tim Formula One bernama McLaren sedang mencari seorang pembalap. Mendengar kabar tersebut, James langsung bersemangat seakan ia kembali hidup. Tanpa pikir panjang, James pun langsung pergi ke sana dan bertemu para petinggi McLaren serta berusaha meyakinkan sebaik mungkin agar dia bisa mendapatkan posisi sebagai seorang pembalap. Setelah berusaha meyakinkan para petinggi tersebut, akhirnya James berhasil diterima dan resmi masuk ke tim McLaren. Beberapa bulan berlalu, kini James dan Nicky kembali bertemu di kejuaraan Formula One lagi. Namun di musim pertama, sirkuit Interlagos Brazil, James harus mengakui kekalahannya karena lagi-lagi mobil yang dia gunakan mengalami kerusakan dan membuat Nicky kembali menang. Di pertandingan kedua, kejadian yang sama kembali menimpa James, di mana lagi-lagi Nicky kembali memenangkan dan meraih poin terbanyak meninggalkan James. Tapi saat pertandingan ketiga di Spanyol, James berhasil membuktikan bahwa dia benar-benar bisa mengalahkan Nicky dan memenangkan pertandingan tersebut. Namun di situ Nicky yang tak terima kalau kalah, diam-diam dia memberitahu seseorang kalau ukuran bodi mobil M23 milik James lebih besar dari mobil yang lain. Dan akibat hal itu, James dinyatakan kalah serta didiskualifikasi. Malam hari, tim McLaren segera mengubah ukuran mobil tersebut agar James bisa bertanding kembali di Formula One. Namun saat pertandingan selanjutnya di Monaco, mobil yang digunakan James mengalami kerusakan yang lebih parah. Bahkan di sirkuit Belgia pun mobil James terus mengalami masalah. Hari demi hari pun berlalu. James terus berusaha untuk bangkit dari ketertinggalannya. Pertandingan demi pertandingan selanjutnya pun James berhasil membuktikan kalau dia bisa mengalahkan Nicky. Esok hari sebelum pertandingan sirkuit Jerman dimulai, semua pembalap diminta untuk berkumpul karena cuaca yang akan mereka lewati kali ini sangatlah berbahaya. Di sana Nicky memberi saran pada mereka semua agar pertandingan dihentikan. Mendengar itu, semua pembalap menentangnya karena menganggap jika pertandingan dihentikan maka mereka semua tak mendapat poin. James yang berada di sana pun tak menyetujui permintaan Nicky dan meminta agar pertandingan tetap dimulai. Mendengar ucapan dari kedua belah pihak, sang penyelenggara pun mengadakan vote.
Dan setelah melihat banyaknya pembalap yang ingin melanjutkan, akhirnya pertandingan di sirkuit Jerman pun dimulai. This has been the story of two men. James Hunt has qualified fastest, Niki Lauda alongside. In the blood-red track starts to dry out. The wet. There, forcing the McLaren. He's in second place. They're storming past Hunt. Right choice to go with the dry weather tyre. Number 12 McLaren takes the lead. It's making a decision to change tyres. Behind you! You make the same mistake! You're clear! Urging his mechanics to Setelah Niki selesai mengganti ban dan kembali ke lintasan, tiba-tiba mobil yang dikendarai Niki mengalami kerusakan. Past barrier addresses Lotus there. Akibat kejadian itu, Niki mengalami luka bakar yang sangat parah. Selama Niki berada di rumah sakit, pengobatan demi pengobatan pun ia jalani. Sambil menyaksikan jalannya pertandingan, Niki meminta pada dokter agar terus menanganinya walaupun dia harus merasakan sakit yang begitu menyiksa. Beberapa waktu kemudian, Marlin datang melihat keadaan Niki. Ia merasa tak tega melihat usaha Niki yang terus memaksakan diri untuk segera kembali ke lintasan. Tapi Niki berusaha meyakinkan Marlin agar dia mau mendukungnya karena bagi Niki, memenangkan kejuaraan adalah impiannya. Kini beberapa bulan berlalu, Niki yang telah sembuh kembali mengikuti kejuaraan. Para media, penonton, serta James yang melihat keadaan Niki pun merasa kasihan. James selalu mendatangi Niki dan meminta maaf padanya karena dia benar-benar merasa bersalah atas pertandingan sebelumnya. Namun Niki tak mempermasalahkannya dan sudah memaafkan James. Tak lama kemudian pertandingan pun segera dimulai. Saat Niki berjalan menuju mobil, penonton begitu bersemangat melihat Niki yang telah kembali ke lintasan. James yang melihatnya pun kini merasa senang karena sang rival telah kembali. Seems overwhelmed, being overtaken to the grass. Lauda's offline. Di tengah pertandingan, Niki terlihat belum bisa fokus akibat kecelakaan sebelumnya. Para pembalap lain pun dengan mudah menyalip Niki. Namun saat mobil di depan Niki mengalami kecelakaan, perlahan demi perlahan Niki pun memacu mobilnya seperti dulu. He falls out of the slipstream to find the form that early take. Lauda closing on Carlos. Ferrari team. And there's James Hunt's McLaren.
Ronnie Peterson eyes are on the man who finishes a brilliant, comes home the winner here at Monza. Niki Lauda. Lauda! Lauda! Is a major step closer to retaining the world. Hari demi hari pun berlalu. Kini tibalah di mana Niki dan James memasuki pertandingan terakhirnya di sirkuit Jepang. Namun saat itu cuaca di sana sedang turun hujan serta kabut yang sangat tebal. Tapi pertandingan tetaplah pertandingan. Para pembalap mau bagaimanapun juga harus tetap melanjutkan kejuaraannya. Here at Fuji, 80,000 been draggled, and there's Mario Andretti in pole for row 2 of the grid. There is Niki and James Hunt alongside him. Wheel Tyrrell, behind him the rest of the... Grand Prix is underway. He has clear vision in front of him. Niki Lauda. Di tengah balapan berlangsung, Niki tiba-tiba teringat dengan Merlin karena ia takut tak bisa lagi bertemu dengannya. Dan di pertandingan terakhirnya itu, Niki memutuskan untuk kembali ke pit stop serta mengakhiri pertandingan tersebut. Niki juga menjelaskan pada krunya jika dia tak bisa memaksakan balapan itu akibat kondisi yang mungkin akan membawanya mati. Di sisi lain, James yang masih bertanding mengalami masalah dengan bannya. Hingga akhirnya dia juga harus masuk ke dalam pit stop. Namun karena terlalu lama mengganti ban, akhirnya James tertinggal jauh dengan para pembalap lain. Tapi... Fighting the McLaren on the very edge there. Concentrate, superstar. 3 twitching this way and that under braking. It back under control. Smart Hunt's M20. on the tail of Jacques Lafitte in the blue Ligier. He almost loses it right there. Inches away from the pit wall. Up another place, but it's not enough at this. And Watson has spun. Watson has spun. He's catching Regazzoni, but in the and the stationary Penske manages to weave his way between that back mark. Distance. It's one thing to catch up. It's quite another. He's alongside Clay Regazzoni. This. He's got him! Hunt, but in the confusion here, we're being third place. Well, if the scoreboard's right, after such a heroic drive, he's just missed out on the championship. Di situ James meminta maaf pada semua rekannya karena dia merasa gagal membawa McLaren menjadi juara.
Namun salah satu timnya mengatakan bahwa papan skor yang berada di tengah lintasan mengalami kerusakan akibat terkena hujan deras. Para juri juga telah menghitung poin serta menyatakan kalau James lah yang berhasil memenangkan kejuaraan tersebut. Mendengar hal itu, betapa bahagianya setelah bersusah payah melewati cobaan demi cobaan, kini James benar-benar bisa mewujudkan impiannya, yaitu menjadi pembalap nomor 1 di kejuaraan Formula One. Beberapa tahun kemudian, kini James semakin terkenal sampai wajahnya selalu muncul di televisi. Lalu suatu hari saat James sedang berlibur, ia tak sengaja bertemu lagi dengan Nicky di sebuah bandara. Di sana Nicky memberitahu yang sebenarnya pada James saat ia masih di rumah sakit. Dulu seorang dokter menasehatinya dengan mengatakan nasihat yang baik itu tak mengenal datangnya dari mana. Mendengar nasihat dokter itu tanpa dia sadari bahwa selama ini James lah yang telah merubah hidupnya. Sebelum James pergi, Nicky juga mengatakan kalau dia bangga telah mempunyai rival seperti James. Maka dari itulah Nicky mengajak James untuk ikut kembali di kejuaraan Formula One selanjutnya. Namun di situ James menolak karena dia masih ingin bersenang-senang atas keberhasilannya tersebut. Tapi dia berjanji suatu saat nanti James akan menemui Nicky sebagai rivalnya di lintasan. Film pun berakhir.